Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu dalam sehat. Oke, semoga tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, in this occasion, we will learn about reading at the library. Kita akan masuk ke topik berikutnya di buku A1 ya, modul 6 dengan judul Reading at the Library. Kita fokus ya di unit 2. Baiklah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ini sekilas tentang saya seperti yang sudah saya sampaikan. Nama saya Fadil Layonata, bisa dipanggil Fadil. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang learning objective, di mana kita sudah mempelajari untuk di bagian listening dan speaking dari unit ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya ya untuk masuk ke bagian yang reading dan viewing. Oke. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ingin mensurvei bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini. Oke, tolong Bapak Ibu ya, bisa di-scan barcode yang ada di layarnya. Ya, and then you can pin the image. How do you feel? You can choose one of the image. Okay, you can choose one of the image. Oke. Dan kita lihat sudah beberapa yang menjawab. Ya, banyak yang happy, masih ada yang confused, ya. Ada yang shy. Oke, shy. Kenapa shy? Apakah malu dengan bahasa Inggrisnya atau bagaimana nih? Ya. Ya. Once again, please don't worry with your English. Don't worry with your English. Just use it. Oke, jangan khawatir. Ya, just use your English. Practice, practice and practice. Kita gunakan terus supaya kita bisa terbiasa. Oke, jadi jangan khawatir. Yang penting dipakai terus. Nah, thank you for your response, Bapak Ibu semuanya. Jadi terlihat di sini ya, ada yang happy ya. Lalu ada yang confused. Ya, oke. It's okay. Yang penting kalau yang shy ini perlu diperhatikan bahwa jangan malu menggunakan bahasa Inggrisnya. Yang penting dipakai. Oke. Next, kita akan belajar atau mendiskusikan. Oke, lagi-lagi ini ingin saya sampaikan ya, Magic Classroom English. Oke, please listen. Ya, please listen. Bapak Ibu, ini harus kita gunakan terus. Oke, mau di pertemuan yang seperti apapun, ya seperti sekarang kita pertemuan secara daring, online, tentu we still use some classroom English, some classroom expressions. And then when we use it regularly, it will help us remember. And then it will help us understand the meaning of this expression. Oke, begitu juga dengan siswa ketika mereka sering mungkin awal-awal perlu pembiasaan. Apa itu, Pak? Look at the picture. Nah, kita mungkin bisa gunakan translingual. Look at the picture. Lihat gambar ini. Jadi diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Nah, di awal mungkin seperti itu, lalu terus-menerus kita praktekkan, lama-lama mereka akan paham bahwa yang kita sampaikan ya kita hanya menggunakan ekspresi dalam bahasa Inggris saja. But it needs time, step by step. Ya, seperti Bapak Ibu juga yang harus belajar secara bertahap. Oke.
Nah, in the previous meeting we have learned about listening and speaking. Now, we come to reading and viewing. Okay. Before we go to the activity, maybe you can help me or you can name some stuffs that you can see in this picture. Oke, mungkin bisa dilihat apa-apa saja nama-nama benda-benda yang bisa dilihat dari gambar ini. Is this a library? Ya, betul, library. Oke, look at the picture. What do you see in the picture? What stuff do you see in this picture? What things do you see in the picture? Apa benda-benda yang Bapak Ibu lihat? Oke, bagus. Book. What else? Student. Good. Chair. Good. And then bookshelf. Very good. Fast. Okay, good. Great. Yeah. You can see the yellow one. Okay? And then, students, of course, students, and many things we can see in this picture. Okay? Nah, after that, let me read this sentence together. This is our school library. Repeat after me. Please repeat after me. This is our school library. It has many books. Students read quietly. Okay. So, this is our school library. What does it mean? Yeah. Good. Library, perpustakaan sekolah. Next. It has many books. Ada banyak buku. Okay. And then students read quietly. Okay, good. Ya. Jadi, ketika kita melihat gambar ini, ada beberapa aktivitas yang bisa kita jelaskan berdasarkan gambar. Jadi, untuk anak-anak SD, mungkin mereka butuh dua media ketika kita mengajarkan sebuah bahasa. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu mungkin melihat sebuah gambar, ketika kita mengajarkan pada anak-anak SD, gunakanlah hal yang serupa. Gambar bisa memudahkan para peserta didik untuk memahami apa yang sedang kita diskusikan. Jadi di materi reading and viewing tentunya gambar itu sangat berperan sekali. Ketimbang hanya teks semata, gambar bisa memvisualisasikan bagaimana keadaannya. Okay, now we go to the activity. Kita akan sedikit bermain game. Okay. Ini dia. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa bekerja bersama-sama teman. Tadi kita sudah melis beberapa item yang ada di dalam kelas. Sekarang coba Bapak Ibu berdasarkan deskripsi dari yang sudah diberikan, across dan down. Ada across mendatar, down yang menurun. Nah, ini di sebelah kanan kita ada word bank. Nah, ini adalah jawaban dari deskripsi yang ada. Silahkan Bapak Ibu secara berpasangan dengan teman sebelah, Oke, maksud saya di sini kita akan tugaskan menjadi berkelompok berdua. Saya akan assign ke dalam breakout room. Setiap room itu terdiri dari 2 orang peserta. Saya beri waktu
5 menit untuk atau mungkin 10 menit untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu silakan didiskusikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah selesai. Kira-kira apa yang sulit? Oke. Apakah dengan begitu, dengan bekerja sama Bapak Ibu bisa menjawab kesulitan tersebut? Ya. Oke. Bagus sekali, tentunya dengan kolaborasi ya bisa menjawab. Oke, coba sekarang kita share jawabannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin membagikan? Oh, silakan Pak Joni. Nomor 1. Non-factual literature disebut dengan fiction. Oke, good. Very good. Oke, next. Ibu Ita and team. Be engaged in learning. Apa kira-kira jawabannya? Study. Ya, betul sekali. Be engaged in learning disebut dengan study. Ya, bagus. Oke. Jawaban benar adalah study. Oke, sudah disampaikan semua. Tadi semua grup sudah menemukan jawabannya. Baik sekali. Thank you for your participation. And then, ya, jadi salah satu cara ketika kita mengajarkan vocabulary di dalam reading yang paling utama adalah vocabulary agar mereka bisa memahami topik bacaan sebelum kita masuk ke reading text. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa mengenalkan dulu vocabnya. Nah, salah satu caranya bisa dengan games, ya. Nah, games ini ada banyak sekali referensinya. Bapak Ibu bisa memilih salah satunya dan bisa menggunakannya di dalam kelas. Nah, now we come to the reflection section. Okay, the first one. What lesson do you learn today? Maybe you can type in on your chat. Bisa ketik di chat atau mungkin bisa berbicara langsung. Okay, tentang library, stuffs in the library, ya, vocabularies, bagus. And then, what strategy will you use to teach in the class? Oke, dengan game, dengan song, ya tadi sudah kita lakukan bagaimana teaching dengan game. Mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplorasi aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa digunakan. Ya, of course, don't forget to use the classroom language. Oke? Ya. Because you don't need the perfect English, but you need useful English. Ya, jadi ekspresi-ekspresi tadi bisa digunakan ya karena dia adalah bahasa-bahasa yang memang useful. And then try one simple game in your class. Thank you for your participation and thank you for your learning today. And then terlebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye.